Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bagaimana impresi berkendaranya dari Jetour Dashing. Dan pada kali ini perjalanannya juga menarik karena kita balik dari Bandung hingga ke Jakarta. Karena kami sedang mengikuti media trip Jetour Dashing. Kira-kira bagaimana impresi berkendaranya? Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang langsung aja kita cobain rasa berkendara dari Jetour Dashing. Sekarang kita nyetir dulu, abis ini gue akan pindah ke row kedua untuk mencicipi bagaimana rasanya duduk di belakang. Yang pertama mau gue bahas adalah posisi drivingnya dulu. Menurut gue, kalau preference pribadi gue, jika posisi duduknya lebih rendah akan jadi lebih baik. Gue lebih suka yang kayak gitu sih modelnya. Dan ini gue udah ngeset di posisi yang paling rendahnya Sobat Setir. Sama juga dengan posisi column steer-nya. Kalau steeringnya bisa lebih rendah lagi, akan lebih baik lagi. Tapi ya, mungkin bagi sebagian orang Indonesia, fine. Kalau gue sih lebih suka lebih rendah gitu. Dan ngebahas masalah blind spotnya, untuk spion kanan kirinya ukurannya emang nggak begitu besar, tapi kebantu sama blind spot monitoring system. Dan blind spot monitoring systemnya nggak hanya di bagian spionnya aja, karena di bagian instrumen clusternya juga ada. Nanti dia akan ada kayak semacam gelombang-gelombang gitu ya, menandakan bahwa di bagian kanan dan bagian kiri belakang kita tuh ada sebuah kendaraan. Kalau warnanya kuning masih rada jauh, kalau warna merah gitu udah dekat banget. Jadi itu juga sangat kebantu nih buat kita ketika sedang berkendara. Seperti itu Sobat Setir. Nah, ngebahas masalah kekedapan kabinnya. Lumayan kedengeran suara mobil tetangga. Lumayan. Nah, tuh barusan ada truk diesel lewat. Itu juga lumayan kedengeran suara mesinnya. Tapi ini sebenarnya udah cukup nyaman juga sih. Gak yang bocor banget. Karena sebenarnya suara bocor dari luar sebenarnya itu ngasih road feel ya, kayak yang tadi gue bilang gitu. Ngasih sense of driving kita tuh jadi lebih hidup gitu rasanya. Seperti itu. Berlanjut lagi ngebahas masalah bantingannya, karakter suspensinya. Gua ngerasanya di mobil kita nih, di mobil Jetour Dashing nomor 4, ini lumayan keras. Karena kata kita nih ya, menurut kita nih ya, para pengguna mobil 4 ini, yang dimana ada Jason Hari, ada Alex juga, dan ada Gopas Toping, kita ngerasa kalau anginnya tuh kayaknya ketinggian ya Sobat Setir. Gitu, jadi lumayan berasa keras. Ditambah lagi, mobil ini nggak kelihatannya kecil, padahal ringnya di ring 19. Jadi ya makin ngaruh juga tuh ke rasa bantingannya. Ya tapi kalau ngebahas masalah angin yang ketinggian kan itu human error aja sebenarnya. Mungkin dari tim panitianya ngisi anginnya ketinggian, gak masalah. Dan untuk feel steeringnya, ini dari tadi gue driving di sport mode ya. Itu lumayan ringan. Ini kita coba, guys, ngayun dikit ya. Ya. Oke, di kecepatan 90, jalanan yang lurus. Feelsnya mobilnya lumayan berasa buang-buang ya. Tuh. Lumayan berasa berat di belakang. Apa karena di belakang ada 2 orang besar mungkin ya. Taruh juga sih sebenarnya. Tapi ya lumayan berasa berat di belakang sih kalau menurut gue. Dan steeringnya terlalu ringan gitu. Padahal kita udah pakai mode sport. Biasanya di mode sport tuh dia akan lebih berat Sobat Setir. Tapi di sini sih feelsnya kayaknya sama ya. Tapi ya oke lah. Kemudian tentunya mobil ini punya cruise control. Semua itu diatur melalui multifunction buttons yang ada di bagian steering ya Sobat Setir. Tinggal kita aktifin aja seperti itu. Dan kemudian gue mau ngebahas mengenai tenaga dan performanya. Mobil ini menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder turbo yang menghasilkan tenaga di 156 PS dan torsinya di 230 Nm. Dikawinkan dengan transmisi 6 percepatan dual clutch transmission. Nah, ini dia. Dual clutch transmission. Kebanyakan mobil yang performance oriented menggunakan dual clutch transmission. Dengan tujuan apa? Shifting yang lebih cepat lagi gitu. Banyak yang udah pakai dan mengadaptasi teknologi DCT, baik kendaraan Eropa, kendaraan China, kendaraan Korea. Bisa dibilang karakternya berbeda-beda juga. Ada yang emang shiftingnya cepat banget. Ada yang shiftingnya nggak begitu cepat. Ada yang stop and go-nya kurang nyaman. Ada yang stop and go-nya lebih enak lagi. Di Jetour Dashing, bagi gue pribadi, dual clutch-nya ternyata shiftingnya nggak secepat itu. Dia nggak yang gesit itulah transmisinya ya. Seperti itu Sobat Setir. Tapi tetap bisa dijadikan hal yang bisa kita sombongin ke teman-teman karena mobil kita pakai DCT. Gitu. Dan mobil ini juga memiliki 2 driving mode. Ada Eco dan ada Sport. Bagaimana rasa tarikannya? Kayak gini Sobat Setir. Oke. Terus dia langsung teriak.
pick up tenaga. Mungkin kedengeran suara shiftingnya ya kurang lebih seperti itulah. Oke lah, bisa dibilang rasa berkendaranya smooth. Oke juga. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Oke, Sobat Setir, berlanjut lagi ke bagian row keduanya. Di depan, gue pas lobbying dari CVT yang driving tingginya di 182 cm, gue di 170 cm, dan bisa dibilang ini surprisingly luas. Gue dapat legroom sekitar 10 jarian, dengan headroom di 8,5 sampai 9 jari. Kalau dari klaimnya Jetour, mobil ini itu memiliki headroom di sekitar 10 cm-an Sobat Setir, yang dimana luas, karena kebantu juga dari posisi joknya yang lumayan rendah gitu. Kalau bisa dibilang dari segi ukurannya sih lumayan luas dan ya sangat luas sih sebenarnya. Dan kalau buat ngeliat ke depan, jujur kalau bagi gue lumayan sulit karena jok driver dan penumpangnya itu dia modelnya yang kayak ya semi bucket seat, model pocong kayak gitu Sobat Setir. Jadi lumayan nutup penglihatan ke depan. Bagi sebagian orang mungkin akan menjadi masalah. Bagi gue ya masih acceptable lah. Dan kalau kita lihat posisi door trimnya, posisi kacanya ini tuh tinggi, jadi rasio pintu sama kacanya gedean pintunya. Nah, jauh di atas pundak gue yang dimana bikin dia itu feelsnya jadi lumayan celup gitu ya Sobat Setir. Oke. Tapi ya masih oke lah. Di sini juga ada ventilasi AC, ada 2 buah, ada penyimpanan terbuka, ada sebuah armrest yang posisinya lumayan level nih, dengan di bagian door trimnya 2 buah cup holder, seat belt 3 titik untuk 3 penumpang, serta 3 buah headrest. Seperti itu. Di bagian door trimnya, dia tuh ada kayak red stitching gitu. Terus untuk pintunya, dia tuh modelnya kalau yang ditarik, ngelepasnya tuh soft gitu. Jadi berasa, ya, berasa fancy lah ya, dengan hadirnya dengan pintu ini. Nice banget sih. Joknya juga sama, dia perforated, ada red stitchingnya juga. Selebihnya sih, nyaman gitu. Dan dia bisa recline-nya tuh paling untoknya segini nih Sobat Setir. Ini udah recline-nya paling untok, lumayan nyender. Oke lah, ini menjadi salah satu part favorite gue tuh Sobat Setir dari Jetour Dashing. Nice, comfortable. Oke Sobat Setir, akhirnya kita finish di Jetour Kelapa Gading. Perjalanan ini cukup bisa memberikan impresi berkendara yang berkesan nih buat gue. Kita tadi udah nyobain baik performanya, bantingannya, karakter handlingnya. Kita udah nyobain juga teknologinya, serta kita juga udah nyobain bagaimana rasa duduk di row keduanya dari Jetour Dashing. Dan ya, gue sih sangat-sangat puas ya dengan mobil ini ya. Semoga mobil ini bisa cepat segera meramaikan jalanan ibu kota. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Editor, kita ulang semua ya. Kamu pasien BPJS nih.